Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Dedi Mirjan, calon Wakil Bupati Taliabo nomor urut 3, Pak Haji Gawarudin selaku Ketua Tim, Pak Ustadz, Pak Surahman, dan semua rekan-rekan rombongan, teman-teman Bawaslu, teman-teman penyelenggara, bapak-bapak dari pihak keamanan, Pak Haji Adam, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patut kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang akan memberikan kekuasaan kepada yang Dia kehendaki, dan juga Dia akan mencabut kekuasaan dari tangan Dia kehendaki. Berkat limpahan dan hidayahnya pada malam yang sangat berbahagia ini, kita bisa bertemu di dalam kampanye terbuka yang diselenggarakan oleh pasangan nomor urut 3. Kami bersama dengan Pak Dedi Mirjan merasa bangga dan terharu atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini luar biasa. Kami tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas gerak langkah Ibu datang ke tempat ini. Mudah-mudahan apa yang dilihatkan Allah mencatat sebagai catatan yang mulia, merupakan bagian-bagian pilar perjuangan untuk perubahan Taliabo yang kita impikan bersama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya sebelum menyampaikan sedikit pandangan terhadap visi misi kami, saya memperkenalkan diri. Nama saya Haji Abidin Jawa, sarjana hukum. Jadi sarjananya ini benar-benar kami peroleh dari kampus. Kami kuliah. Kita tempuh dengan berbagai susah payah. Orang tua kita di kebun, di Gele, dia pergi pasang bubu di laut, dia kirimi kami uang, dan kami kadang-kadang tahan lapar, tahan ngantuk dalam rangka meraih supaya kami bisa sarjana. Kalau ada yang lain dia mendapatkan ijazah dengan cara yang mudah, saya tidak tahu, tetapi kami dapat gelar ini bukan gelar yang dibeli, tapi gelar yang benar-benar kita peroleh dari kampus. Saya anak dari Gele, SD di Impres Gele, kemudian SMP di Bobo, SMA di Bobo, dan kuliah di Kendari. Istri saya asli Keramat, orang tua petani juga sama dengan saya. Saya pada saat SD tinggal di kebun, di Nipah, 5 kilo dari kebun menuju ke kampung setiap pagi dan siang pulang pergi. Kita pergi, kita buka sepatu jangan sampai rusak. Biarkan kaki yang rusak, asal jangan sepatu yang rusak. Karena begitu sulitnya pada saat itu keadaan keuangan orang tua. Sehingga kami diajari bahwa pakai sepatu itu supaya lama tahan. Karena kalau dia rusak, kita mau ganti dengan apa? Karena begitu sulitnya kehidupan, sehingga sepatu itu kami pegang, nanti di kampung baru kami pasang. Begitu pula pada saat kami pulang dari sekolah menuju ke kebun, sepatu juga kami buka, karena kalau kami pakai jangan sampai dia cepat rusak. Jadi keberadaan kami di tempat ini hanya karena keberuntungan aja, tapi sesungguhnya kita berproses dari proses yang begitu sulit dan berliku. Kami berada di depan Bapak, begitu sulitnya perjuangan untuk menjadi calon bupati. Karena dihalangi, dirintangi dengan berbagai dan cara dan pola, sampai-sampai seluruh pengacara digerakkan
untuk sampai kami mau dipenjara, mau ditetapkan tersangka, tapi alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu kami bisa keluar dari semua rintangan itu. Karena kalau ternyata Allah menghendaki, tidak ada satupun makhluk di bumi yang bisa menghalangi itu. Anak 3, satu alhamdulillah baru-baru terpilih menjadi anggota DPR Kota Bau-Bau, satu masih sementara berproses di kedokteran di Makassar, satu masih di SMA. Istri pegawai negeri, kemudian saya usaha penyumbang menjadi, sebelumnya saya menjadi anggota DPRD Kota Bogor 2 periode. Kemudian pindah ke Taliabo menjadi anggota DPR Kabupaten Pulau Taliabo 1 periode. Ternyata menjadi anggota DPRD di Kota Bau-Bau jauh bagaikan langit dengan daerah lain. Di sini kayak kita dipasung karena aturan tidak digunakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bupati yang kita mau pilih ini diibaratkan nakoda kapal. Salah menentukan pilihan ini akan menentukan nasib perjalanan kita. Bisa-bisa palakah di tengah jalan. Apalagi orang yang baru mau belajar, ini bukan tempatnya mau belajar. Memikirkan nasib masyarakat satu Pulau Taliabo ini butuh orang yang punya pengalaman. Bukan orang yang baru mau belajar. Kita akan memberikan amanah kepada dia, ada uang kita kurang lebih 800 miliar. Ini uang kita semua. Kemudian kita akan memberikan amanah kepada dia untuk mengelola, untuk kesejahteraan kita semua. Salah kita akan menentukan ini, maka akan kita nasib sama dengan sekarang. Kita akan main peke-peke, kita akan main rakit-rakitan, kita akan jalan di darat sakit pinggang, lewat laut sakit kepala. Kita akan main engkol-engkolan, tidak akan henti-hentinya. Maka oleh karena itu, pada momen ini, saya mengajak kepada kita semua dan seluruh masyarakat Pulau Taliabo, mari kita bergeser sedikit, merubah untuk memilih calon nomor 3 supaya ada perubahan di negeri ini. Apa yang akan berubah? Andai kata kami diberi amanah untuk menjadi Bupati Taliabo, maka uang yang 800 miliar itu yang kami akan lakukan adalah pertama, menutup pintu-pintu kebocoran karena terlalu besar bocornya, mengakibatkan kita tidak bisa membangun. Selanjutnya kita akan tutup pintu-pintu pemborosan karena terlalu boros. Kalau kita terlalu boros, akan susah untuk kita membangun. Selanjutnya kita akan tutup pintu-pintu korupsi. Ini korupsi ini musuh kita bersama ini. Korupsi ini kan hanya bahasa ilmiahnya, tapi kan pencuri. Kita hentikan tangan-tangan pencuri. Karena terlalu banyak uang yang dicuri di dalam APBD kita. Maka kita akan, supaya kita bisa membangun, maka pintu-pintu itu semua kita tutup dulu, kita kancing. Kalau kami biasa dengan kehidupan sederhana, memang bupati itu tidak begitu cerdas, dia cukup sederhana, dia bisa amanah, dia jujur. Saya pikir kita sudah bisa membangun, karena di sekitar kiri dan kanan muka belakang itu semua banyak orang cerdas, banyak orang pintar di sekitarnya. Tapi yang kita butuhkan adalah dia jujur, dia tidak boros, jangan sedikit-sedikit speed, biar besar.
Saya minta maaf, saya ngomong terganggu ini karena gigi sudah goyang-goyang ini. Ini merendahkan gua karena kita sudah tua. Artinya saya mau ingin di usia yang ada kurang lebih tinggal menunggu detik-detik terakhir ini. Saya kurang tahu di waktu mana kita akan game. Siapa tahu ada manfaatnya buat negeri ini, buat kita semua. Pak Haji Gafarudin ini sebagai ketua tim, saya dipaksa untuk ikut proses ini. Sesungguhnya saya angkat tangan, saya bilang saya tidak cukup. Di bawah-bawah cukup dengan apalagi yang harus kita cari. Karena saya pikir apa yang dicari oleh orang banyak, kita sudah miliki semua. Apalagi yang harus kita mau cari. Tetapi karena Pak Haji Gafarudin memberikan saya motivasi yang pada akhirnya saya siap untuk, dia bilang kalau Pak Haji tidak bersedia, maka dipastikan tidak ada lagi calon lain. Dipastikan tidak ada calon lain selain mereka yang akan bertarung. Dan pada akhirnya saya terima dan mudah-mudahan saya bisa amanah. Apa yang saya sampaikan ini bukan hanya saya pertanggungjawabkan di hadapan Bapak, tapi juga ini saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ketemu di pada masa nanti. Kalau saya salah, kalau saya kurung, karena saya lihat di Taliabu ini masing-masing desa dikurung satu. Ini Samuya dikurung satu kandang. Tidak bisa berakrasi dengan Parigi. Parigi juga dikurung satu kandang. Artinya kita kurung saja, sapi saja yang terikat, itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apalagi manusia yang banyak itu yang terkurung. Maka tembok-tembok itu kita akan coba buka. Setelah kita melakukan penghematan tadi bahwa kurangi, hilangkan pemborosan, hilangkan kebocoran, tutup kebocorannya. Jangan lagi korupsi, jangan lagi mencuri di uang APBD. Maka langkah selanjutnya adalah telah disampaikan, saya mempertegas, kita akan melakukan pembuatan jalan lingkar Pulau Taliabu. Supaya jalan ini tidak lagi kita terkurung seperti sekarang. Selanjutnya, di Bobong sana kantor badan dan dinas semua masih kontrak. Maka kami akan melakukan percepatan pembangunan kantor badan dan dinas. Karena barusan ada kabupaten di Republik ini, kira-kira tidak ada duanya selain Taliabu. Dia berusia sudah 11 tahun, masih kontrak. Tidak lagi kabupaten lain selain Pulau Taliabu. Ini bentuk-bentuk pemborosan. Maka kami bersama dengan Pak Wakil itu fokus untuk bagaimana mencepat proses pembangunan kantor badan dan dinas. Kemudian kita juga akan cepat membangun bandara supaya kita cepat keluar. Dalam 1 jam atau 2 jam kita sudah tiba di tempat tujuan. Kalau sekarang itu butuh harus ke Bitung, atau harus dia ke Luhuk, atau harus ke Ternate, itu butuh hari. Tidak ada kabupaten lain di Republik ini yang mirip seperti Taliabu. Kabupaten lain itu memerlukan hanya 3 jam, 4 jam, sudah sampai di pusat ibu kota. Sudah tiba di Jakarta. Tapi kalau kita harus bertarung dulu di ombak, menuju Bitung atau menuju Luhuk, baru bisa kita terbang ke Makassar dan selanjutnya ke Jakarta. Maka ini kami akan cepat membangun bandara. Dan selanjutnya kita akan cepat membangun pelabuhan Peti Kemas. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, poin selanjutnya adalah memastikan peningkatan pendapatan buat pegawai negeri sipil dan P3K dalam bentuk TPP,
Jadi penambahan penghasilan. Sekali lagi, penambahan penghasilan buat pegawai negeri sipil dan P3K dalam bentuk TPP dan akan dibayarkan setiap bulan. Ini sesungguhnya kabupaten lain juga sudah dilakukan. Di Taliabu katanya dianggarkan tapi tidak dibayarkan. Dan kami bersama Pak Wakil berkomitmen untuk meningkatkan dan kami akan bayarkan di setiap bulan. Begitu pula kami akan meningkatkan penghasilan atau gaji buat perangkat desa, artinya kepala desa dan seluruh perangkatnya, para imam dan seluruh perangkatnya, dan kami akan bayarkan setiap bulan tanpa ada potongan. Kalau selama ini banyak dipotong-potong karena mereka punya gunting. Tapi kalau saya dengan Pak Wakil, kita insya Allah tidak ada gunting, tidak akan mungkin memotong-potong itu. Iya, begitu pula gaji pendeta kita akan tingkatkan. Selanjutnya kami ada program yang namanya program kesejahteraan buat masyarakat, peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Apa itu? Program ini di daerah wilayah timur Taliabu, kami akan pusatkan budidaya udang. Kami alokasikan anggaran 1 desa 1 miliar. Uang 1 miliar 1 desa ini untuk pemberdayaan. Untuk orang yang mau ingin berusaha. Kami alokasikan di setiap desa 1 miliar. Jadi orang yang berusaha, yang setelah dari dinas terkait, dianalisa kelayakannya. Yang pertama adalah, dia layak pasarnya. Mau dijual di mana? Jangan kita suruh masyarakat tanam jagung, kemudian setelah hasilnya ada, masyarakat bingung jagung itu mau dijual di mana. Tetapi pemerintah harus dia carikan dulu pasarnya, kemudian masyarakat disuruh menanam, kemudian didampingi oleh ahli, hasilnya kemudian sudah ada pembelinya. Dan kita tidak lagi bicara tentang bagaimana pasar lubuk, kita tidak bicara lagi bagaimana pasar bitu, tetapi kita sudah akan bicara pada pasar global, sudah pasar dunia. Kalau ternyata jagung itu mahalnya di Amerika, maka kita jual di Amerika. Kalau udang Paname itu dia ternyata tertinggi mahalnya, harganya ada di Jepang, maka kita jual di Jepang. Dan yang mengurus itu adalah pemerintah, dinas terkait. Saya langsung membentuk tim percepatan pembangunan ekonomi masyarakat Pulau Taliabu yang terdiri dari dinas pertanian, dinas perikanan, dinas perdagangan, dinas tenaga kerja, supaya diberikan pelatihan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan pasar. Semua dinas-dinas ini akan duduk satu meja untuk memikirkan bagaimana peningkatan pendapatan dan penghasilan masyarakat itu dia meningkat. Karena duit ini bukan duitnya kita semua. Hanya bupati diberikan amanah, kemudian kita kelola sebagaimana yang bapak-bapak inginkan. Kalau masyarakat sudah sejahtera, maka itulah tujuannya kita bermekar. Kalau kita bermekar kemudian tidak memberikan kesejahteraan buat masyarakat, untuk apa? Kalau kita bermekar pada akhirnya hanya kita main PC-PC, kita main rakit-rakitan, kita main rujuk-rujukan, sakit kepala harus kita rujuk, kita main engkol-engkol, ini sebentar lagi jam 12 main engkol lagi nih. Ini saya
bersama dengan Pak Deddy Mirjan, insya Allah itu semua kita akan selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Andai kata kami diberi amanah untuk menjadi bupati. Maka oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semuanya untuk memberikan doa, dukungan kepada kami, mengajak kepada seluruh keluarga kita, baik yang ada di desa ini maupun di desa lain, untuk kali ini kita bersama-sama mendukung Abdi supaya di Taliabo terjadi perubahan. Karena mereka, kita sudah uji, sudah 20 tahun, 10 tahun di Sula, 10 tahun di Taliabo, ternyata hasilnya mengantar Taliabo ke pintu gerbang ketertinggalan. Daerah kita ini tertinggal berdasarkan Kepres 63 tahun 2020. Daerah kita ini ditetapkan oleh keputusan Presiden nomor 63 tahun 2020. Daerah kita ini daerah tertinggal. Dia tidak naik kelas karena bodoh, karena rapornya semua rapornya merah. Dan selanjutnya yang perlu kami pertegas, karena tadi sudah disampaikan semua pembicara awal tadi itu merupakan bagian-bagian yang akan laksanakan. Selanjutnya kita berpuluh-puluh tahun ada di negeri ini, kita berkebun, tetapi semua kebun-kebun kita ini, jika di masa yang akan datang, karena seluruh daratan Pulau Taliabo ini penuh dengan tambang. Luas wilayah area tambang itu melebihi daripada luas wilayah Pulau Taliabo. Artinya apa? Bahwa di laut sana saja ada tambang, apalagi di daratan. Maka di kemudian hari dipastikan akan terjadi bentrok agraria. Ada terjadi konflik agraria. Maka Abdi punya program untuk mensertifikatkan seluruh kebun-kebun kita supaya kita punya pegangan. Jadi semua kebun-kebun ini kita sertifikatkan supaya ada kekuatan kita di kemudian hari. Jangan sampai ada pihak-pihak lain yang mencari gara-gara. Kalau ada pihak-pihak lain di kemudian hari yang mencari gara-gara, seperti di daerah-daerah lain, kita ada alasan, ada aspek legalitas. Tetapi kalau itu tidak kita lakukan, yang saya khawatirkan kita diusir dari kebun-kebun kita yang kita sudah kuasai sudah puluhan tahun, malah turun-temurun. Coba lihat saudara kita yang ada di Todoli, yang ada di Tolo, kasihan. Katanya ada ganti rugi, tapi mereka sampai hari ini tidak menerima. Ada yang terima, tapi pihak-pihak lain. Ke depan ini tidak kita hindari, maka itu ada kekhawatiran kami dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di luar sana, bahwa Pak Bidin kembali. Nanti kita doakan, kita akan bantu mendorong supaya Bapak terpilih dan urus orang tua kita di sana. Karena ini kekhawatiran yang sangat sudah tidak sudah menjadi pengetahuan umum. Karena kadang-kadang kita di kebun-kebun kita sudah ada patok. Tanpa kita sadar sudah ada patok, dan ini yang harus cepat kita, andai kata amanah ini kalian percayakan kepada kami, tahap demi tahap kami akan upayakan untuk tanah-tanah kita semua akan kita sertifikatkan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi dalam hati yang paling dalam, saya sekeluarga bersama Pak Deddy sekeluarga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadirannya, dan juga kami mengucapkan permohonan maaf jika dalam 1-2 hari ini kami ada di desa ini ada hal-hal yang kurang. Kami mohon dimaafkan, dan kami mohon doanya besok mungkin selesai zuhur kami akan bergeser ke desa Parigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.